PKH tahun 2023, apa masih ada ya? Nah, kita akan telusuri apakah bansos ini masih ada. Namun perlu diketahui bahwa anggaran bansos 2023 dipastikan turun dibandingkan tahun kemarin. Dikabarkan pula bahwa program Keluarga Harapan atau PKH hanya bisa membayarkan pada keluarga penerima manfaat yang kategori ini saja. Simak info lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap hari ini semua diberikan kesehatan, diberikan keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Bansos 2023 menjadi salah satu program yang sudah direncanakan dan mendapat anggaran dari pihak pemerintah. Kendati jumlah anggaran menurun dikarenakan beberapa bansos di tahun 2022 ini tidak dilanjutkan lagi pada tahun berikutnya. Begitupun bansos reguler yang tetap dilanjutkan karena adanya kebijakan-kebijakan dan aturan bansos tentunya sangat berdampak dengan jumlah anggaran yang disalurkan pada tahun 2023. Yang jelas dan tentunya menggembirakan adalah PKH 2023 masih ada. Nah, kira-kira kapan pencairan PKH tahap 1? Nah, ini pasti para keluarga penerima manfaat, hal ini sangat ditunggu-tunggu jawabannya. Bila menilik PKH pada tahun-tahun sebelumnya, maka proyeksi pencairan PKH tahap 1 2022-2023 dan ini masih menurut perkiraan. PKH tahap 1 tahun 2023 cair di awal tahun, yakni pencairan berlangsung antara bulan Januari-Maret 2023. Meski begitu, pencairannya bisa saja berlangsung tidak serentak karena KPM yang menerima bantuan PKH tersebut adalah dalam jumlah yang besar. Belum lagi kondisi geografis KPM yang memungkinkan penyaluran bansos tersebut harus berlangsung lebih lama. Nah, teman-teman, perlu diketahui kebijakan bansos setiap saat bisa saja berubah. Misalnya seperti pada PKH sebelum tahun 2017. Kalau tidak salah, PKH itu belum mengakomodir lansia. Nanti setelah tahun 2017, komponen lansia masuk pada PKH. Ini dikarenakan karena lansia yang tinggal bersama keluarganya akan menjadi beban tambahan sehingga dikhawatirkan bagi yang memiliki anak sekolah akan sedikit terganggu karena adanya lansia yang ada dalam keluarga. Sehingga pemerintah memberikan perhatian serius sehingga bantuan lansia pada PKH diakomodasi. Nah, ini masih cerita lalu-lalu ya teman-teman. Lalu bagaimana di tahun 2023 nantinya? Pemerintah dan anggota Dewan memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun anggaran 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi, agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan. Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 dalam menangani dampak pandemi COVID-19 melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, penyiapan bantalan sosial, dan dukungan stimulus bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani dampak pandemi COVID-19 dengan sangat baik. Program perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan efek pendapatan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan mereka. Pada masa pandemi, alokasi anggaran perlindungan sosial diberikan dalam rangka membantu kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah yang berdampak pada pandemi. Di tahun 2020, melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan kontrsiklikal melalui strategi pemberian stimulus fiskal di bidang perlindungan sosial yang menjadi bantalan kepada masyarakat yang terdampak agar tidak jatuh miskin atau semakin masuk ke dalam kemiskinan. Pada tahun 2023, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi program perlindungan sosial secara bertahap dan terukur.
Hal ini akan ditempuh melalui upaya sinergi, integritas, transformasi, dan perluasan program Perlinsos yang sudah ada, serta pengembangan program Perlinsos lainnya. Di samping itu, untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada buku APBN 2023, beberapa jenis bansos yang resmi ditetapkan, termasuk jumlah KPM penerimanya, terdiri dari 1. Jumlah penerima program Keluarga Harapan PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Yang kedua, jumlah penerima program sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Yang ketiga, jumlah penerima program prakerja bagi 500.000 peserta. Yang keempat, jumlah penerima program Indonesia Pintar PIP bagi 20,1 juta siswa. Dan yang kelima, program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah bagi 994,3 ribu mahasiswa melalui Kemendikbudristek dan Kemenak. Lalu yang keenam, jumlah penerima bantuan iuran PBIJKN bagi 96,8 juta peserta. Yang ketujuh, jumlah penerima subsidi listrik bagi 40,7 juta pelanggan. Yang kedelapan, jumlah penyaluran subsidi LPG 3 kg bagi 8 juta metrik ton. 9. Penyaluran subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 220.000 unit rumah. Nah, teman-teman, meskipun pemerintah menyiapkan skema bansos dan menetapkan anggaran, namun ini tidak berarti bahwa untuk menjalankan program ini di tahun 2023 bukan tanpa tantangan ya, teman-teman. Nah, dalam buku APBN menyebutkan bahwa tantangan Perlinsos adalah yang pertama, akurasi data untuk penargetan program yang belum sepenuhnya akurat. Yang kedua, pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur. Yang ketiga, fragmentasi antar program Perlinsos yang belum tersinergi dengan baik. Perlunya penguatan program guna menghasilkan sistem Perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan. Nah, teman-teman, jadi yang saya sebutkan tadi adalah merupakan bansos-bansos unggulan dan merupakan bansos prioritas pemerintah yang sifatnya reguler. Teman-teman perlu mengetahui, bansos reguler itu diadakan oleh pemerintah, baik ada kebencanaan maupun tidak ada. Maka bansos reguler tetap diadakan. Berbeda dengan bansos yang sifatnya situasional atau adanya kondisi tertentu ya teman-teman, misalnya karena adanya wabah atau bencana, dan juga kondisi seperti kompensasi dari kebijakan pemerintah. Sehingga pemerintah memberikan semacam bantuan langsung tunai. Tapi ini harus dipahami ya teman-teman, bila mana tidak ada alasan kedaruratan, kebencanaan, wabah, dan lainnya, maka BLT tidak diadakan oleh pemerintah. Selanjutnya, informasi terkait kategori yang bisa cair pada tahun 2023 nanti pada program Keluarga Harapan PKH. Menurut keterangan pada web Kementerian Sosial Republik Indonesia, menyebutkan bahwasanya program Keluarga Harapan PKH adalah sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan Faskes dan fasilitas layanan pendidikan Fasdik yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat program Keluarga Harapan PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden Republik Indonesia. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Perlu teman-teman ketahui bahwa PKH, Program Keluarga Harapan, merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau melalui KKS ATM Bank Himbara. Yang menerima PKH atau Program Keluarga Harapan adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki komponen PKH dalam satu kartu keluarga.
sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, memiliki NIK yang sudah padan atau online sistem Dukcapil, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima program Keluarga Harapan (PKH). Komponen PKH meliputi 1. Komponen kesehatan, terdiri dari ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kedua, komponen pendidikan yang terdiri dari anak yang terdaftar di SD atau sederajat, anak yang terdaftar di SMP sederajat, dan anak yang terdaftar di SMA, SMK atau sederajat. Kemudian komponen yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia di atas 60 tahun dan disabilitas kategori berat, dan untuk kegiatan sehari-hari kategori disabilitas membutuhkan bantuan orang lain. Nah, teman-teman, jadi yang saya jelaskan tadi adalah syarat yang harus ada pada program Keluarga Harapan (PKH), sehingga bantuan bisa dilanjutkan pada tahun 2023. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini adalah bagian dari penerima di tahun 2023 nantinya. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai bansos program Keluarga Harapan (PKH) yang cair pada keluarga yang berkategori sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman punya, dan silahkan memberikan komentar bila ada. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.